Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies bergosip. Kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Nah itu yang kemudian harus mereka berani bersikap, protes. Kenapa? Hanya karena mencalonkan Anies tiba-tiba kami diperlakukan tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kita ambil satu video lagi ya, soal geger sulit dibendung. Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan. Kekacauan akan terjadi ya. Jadi nanti kita lakukan simulasi berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan. Kita lihat ya bagaimana nanti praktek-praktek penjegalan itu ya. Oke, coba kita lihat beritanya dan kita bahas ya. Sudah makin panas bumi ini. Biasa kita pagi-pagi nongkrong di luar, ini lebih enak ya. Oke, sambil membawa semangat pagi ya. Warta Ekonomi Jakarta, beberapa waktu terakhir dikabarkan Anies Baswedan mengalami penjegalan dengan dicabutnya izin penggunaan ruang publik secara mendadak. Sebagaimana diketahui dilihat dari publikasi yang ditampilkan, kunjungan Anies ke beberapa daerah selalu menghasilkan lautan manusia yang datang menyambut ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Mengenai adanya dugaan upaya penjegalan ke Anies Baswedan ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menganggap pola yang sama akan terus menyapa Anies untuk beberapa waktu ke depan. Saya bayangkan kekacauan akan terjadi, mungkin Desember Januari pola ini akan terus berlangsung, terus yang kita sebut kakofoni dalam politik. Jadi ada kebisingan tapi orang nggak tahu dari mana sumber bisingnya. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official ya. Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Oke, istana akan kehabisan cara untuk mencegah Anies, tambah Rocky. Rocky pun menyoroti Nasdem yang merupakan partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Menurut Rocky, dengan segala macam upaya penjegalan atau penghalangan yang ada, Nasdem harus ambil sikap tegas berdiri membela Anies. Mestinya Surya Paloh ambil resiko saja, bilang saja kami mau berkelahi konsep dan gagasan dengan istana, lalu putuskan bahwa kami memang mendukung Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi di ujung pemerintahnya bersikap tidak adil pada kami, kan itu alasan etis bukan alasan politik, tetap bersahabat. Tetapi Anies adalah calon dari Nasdem. Nasdem dilarang untuk mempromosikan Anies, kan ajaib. Jadi itu artinya standar etisnya berbeda. Kenapa kalau Ganjar nggak ada yang larang? Jadi mestinya Nasdem pakai akal sehat. Bilang saja kenapa kami diperlakukan secara tidak adil. Bukan Nasdemnya tapi calon dari Nasdem jelasnya. Ya Sobat Era sekalian ya. Jadi Sobat Era sekalian, kita harus melihat ini ya sebagai satu fenomena yang tentu bikin istana bergetar ya. Kalau Anies itu biasa-biasa saja ya, itu pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies
bergosip kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Maka sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, skenario untuk memotong Anies itu ada berbagai macam cara yang kalau diambil tentu sudah punya resiko sendiri. Satu, jadikan Anies sebagai tersangka. Pokoknya salah nggak salah, jadikan saja tersangka. Kira-kira begitu. Kan mudah. Nah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat. Apakah rakyat akan terima atau enggak, itu satu. Yang kedua, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya. Ya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya. Bahkan tidak lolos parliamentary threshold. Ya, survei-survei istana. Yang ketiga, kasih enak. Kalau tidak berhasil, kalau tadi tidak mau dilakukan, menersangkakan. Kedua, tidak berhasil. Ketiga, kasih enak PKS. Bila perlu pasangkan dengan Prabowo Subianto Aher. Jadi Prabowo Aher dukung penuh istana. Walaupun untuk dikalahkan misalnya. Tapi paling tidak akan ada yang namanya cost recovery. Jaminan bahwa Prabowo dan Aher akan menjabat di pemerintahan juga. Pemerintahan Ganjar misalnya. Atau pemerintahan Ganjar Erik atau Ganjar whoever. Yang ketiga. Nggak berhasil juga. Yang keempat. Kasih AHY jabatan enak. Pasangkan dengan Ganjar AHY. Yang punya peluang untuk memerintah misalnya. Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY. Wow, ya kan? Ketimbang dia di Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak. Misalnya begitu. Maka 4 skenario tersebut. 5. Larang partai lain untuk berkoalisi dengan untuk mendukung Anies. Jadi stop P3, stop PAN, apalagi Golkar. Jadi tidak ada tambahan partai baru di koalisi Anies. Jadi 1 diambil cukup untuk menghilangkan Anies Baswedan. Kira-kira 5 skenario itu saja. Sekali lagi skenarionya 1 tersangkakan Anies, 2 bujuk Nasdem kembali, 3 kasih enak PKS dengan mau mencawapreskan Aher di Prabowo misalnya. 4 kalau nggak berhasil juga ini nggak berhasil juga, kasih enak AHY dengan mencawapreskannya dengan Ganjar yang punya peluang menang. 5 larang partai lain bergabung dengan koalisi Anies. Jadi kalau 1 saja, kalau kelima ini melarang itu berhasil, kalau melarang sudah, tetapi kalau 3 ini tetap solid maka Anies tetap maju. Jadi 1, 2, 3 dan 4 itu akan menentukan apakah kemudian Anies bisa nyalon atau tidak. Karena itu ya diperlukan konsistensi Nasdem. Nasdem sudah mendukung pemerintahan selama 2 periode, hampir 8 tahun. Tapi hanya karena mencalonkan Anies kemudian mereka diperlakukan secara diskriminatif. Nah itu yang kemudian harus mereka berani bersikap, protes. Kenapa? Hanya karena mencalonkan Anies tiba-tiba kami diperlakukan tidak adil. Toh kami tidak punya pilihan lain. Masa kami mendukung Ganjar yang punya PDIP? Masa kami mendukung Prabowo yang punya katakanlah yang punya Gerindra? Masa kami mendukung Muldoko yang tidak punya elektabilitas? Masa kami mendukung siapa lagi? Kan begitu harusnya. Tapi ya kita tidak tahu ya apa politik yang sedang dimainkan oleh Surya Paloh. Selain dia bersumpah kalau mereka berkuasa di negeri ini maka mereka akan membuat suatu gelombang ya, akan amanah. Dan kalau kemudian mereka ingkar dari komitmen itu maka kutuklah diriku dan kami semua. Kira-kira begitu. Jadi kita akan lihat saja, walaupun Surya Paloh jangan lupa ini pemerintahan presidensil bukan parlementer. Yang berkuasa bukan partai politik tapi yang berkuasa adalah presiden. Walaupun presidennya dari partai Nasdem tidak berarti kemudian Nasdem yang berkuasa. Karena tetap yang primus inter paresnya kalau kita sepakat dengan sistem pemerintahan presidensil adalah Anies Baswedan. Makanya ketika presidensil kita mengaitkan pemilihan presiden itu dengan pemilihan partai politik, yaitu agak aneh bin ajaib ya, karena menjadikan partai itu seperti sistem parlementer. Jadi presidensil rasa partai politik atau rasa parlementer. Coba kita bacakan komentar Sobat RH dan juga perkembangan polling ya. Sulit dibendung ya. Sekarang polling Pilpres sudah 15 kilo ya, lumayan lah. Tapi saya mintanya 100 kilo. Kalau 15 kilo aja biasa aja. Anies Baswedan 90%, Ganjar Pranowo 4%, Prabowo Subianto 3%, belum memutuskan 3%. Kemudian apakah channel RH Channel lebih baik mengabarkan survei atau tidak? Mengabarkan membahas 84%, tidak mengabarkan tidak membahas 16%. Tapi yang voting cuma 8.200. Karena itu
saya menganggap belum absolut ya keinginan Sobat Era sekalian. Masa subscribers 2 juta yang polling cuma 8.000. Artinya masih jauh untuk dikatakan ini sesuatu yang little bit absolute ya bagi RH Channel. Jadi karena itu masih saya diberikan kebebasan ya untuk menolak atau membahas atau tidak membahas sebuah hasil polling kalau yang surveinya cuma 8.000-an begini ya. Oke, coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan isu mengenai sulit dibendung ini. Oke, siapapun capresnya, Anies Baswedan presidennya ya. Keluarga besar Anies 1000% pilih Anies ya. Semoga Allah melindungi beliau. Amin ya rabbal alamin. Keliling Indonesia itu berat, biar aku aja Anies presiden Indonesia. Mantap pilihanku Pak Anies. Rakyat menang, mantap. Bapak si Gibran orang Solo tuh harus dikasih pelajaran. Boneka oligarki kaya yang meninggalkan utang negara dan beban rakyat Indonesia. Saat ini Anies Baswedan bukan siapa-siapa, gubernur bukan, pejabat bukan, pengusaha bukan. Kok dicintai rakyat Indonesia ya? Karena Anies Baswedan memang smart, amanah, dan santun berprestasi. Katanya mereka Pancasila NKRI, tetapi kenapa kelakuan mereka tidak Pancasilais terus menjegal langkah Anies Baswedan dan Partai Nasdem? Rakyat mau rejim ini semua diaudit, dari utang 1 rupiah sekalipun harus dihitung. Bang Rafli, bukan Rafli tapi Refli, RE ya, REFLY, Lampung nyimak. Bang banyak-banyak dong angkat berita Anies biar tambah moncer dan dengan selalu diberikan sekalian kita kawal Bapak Anies. Masa Anies melulu beritanya ya kan, yang lain juga dong ya. Kapan ada keadilan di rezim ini? Wah kakak mimpi. Kemudian apa lagi ya? Insya Allah Pak Anies presiden, ABW the best ya. Kemudian Bung RH aneh malah memberi solusi istana. Gimana toh Bung? Nah, ya itu saya bukan memberi solusi istana. Saya hanya mengunderlining apa yang dipikirkan istana. Kan begitu, ya kan? Yang dipikirkan istana itu bisa kita tebak, ya kan? Pertama, ingin menjadikan Jokowi 3 periode. Nggak berhasil menjadikan Jokowi perpanjangan masa jabatan, nggak berhasil menjadikan Jokowi wakil presiden, nggak berhasil melakukan penundaan pemilu, kan begitu. Dan yang kelima ada alternatif baru, dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ya kan, sebagaimana diberikan jalannya oleh Lanyala. Nah, kalau semua ini nggak berhasil, 5 skenario ini, ya dukung orang. Nah, untuk dukung orang, yang jelas bukan Anies, karena Anies dianggap antitesis. Dukung Ganjar. Agar Ganjar mudah menangnya, Anies yang kemudian diharuskan tidak bisa nyalon. Kalau bisa nyalon, langkahnya dihalang-halangi. Itu skenario yang kita bisa pikirkan as a common sense ya. Tapi jangan salah, istana pun bingung sekarang. Apa yang dipikirkan Luhut mungkin tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Jokowi. Apa yang dipikirkan mereka berdua tidak sama dengan apa yang dipikirkan Megawati Soekarno Putri. Karena istana itu bergantung 3 sosok ini. Jokowi, Luhut, Jokowi, Megawati. Mega sama Luhut spektrumnya jauh, tapi Jokowi yang akan menjadi jangkar mereka. Nah, win-win solutionnya di mana dari ketiga? Apakah mereka splitting? Apakah mereka bisa bersatu? Kan kira-kira begitu ya. Pak Refli Harun, apakah Heru Budi bisa di-impeach DPRD? Rekam jejak Anies sebagai gubernur dihancurkan total sama Heru. Padahal Anies ingin orang melihat rekam jejaknya, bukan hanya akan-akan. Itulah hebatnya ya, yang namanya penjabat itu. Dia nggak bisa di-impeach karena dia penjabat. Tapi penjabat kok 2,5 tahun masa jabatannya bisa menjabat. Bisa dia minta agar diganti, boleh setiap saat. Ya, tapi kan mengganti ke istana juga, padahal misi istana adalah menghancurkan Anies, kan kira-kira begitu. Jangan sampai ada HRS jilid 2. Entar Anies dicari-cari kesalahannya, rezim sekarang memang biadab, audit semua pejabat sekarang pasti hasil korupsi semua. Kenapa Pak Anies dihalangi mau jadi presiden? Emang Indonesia ini kerajaan warisan nenek moyang loh. Bebas dong, siapa saja boleh asal memenuhi syarat ya. Istana yang sekarang jadi kayak oknum ya. Kemudian
Katanya Pak Jokowi di Pilpres 2024 adu gagasan, tapi kenapa di sisi lain Pak Jokowi terus menjegal langkah Anies Baswedan dan Partai Nasdem dan terus promosikan Ganjar Pranowo? Kemudian komentar RH nggak bagus, memberikan celah skenario, ngajari orang nggak bener. Infokan yang positif aja untuk pembelajaran publik. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Bung RH, jangan memberi solusi istana dong, maunya apa toh Bung? Sudah saya jelaskan tadi ya. Saya tidak memberikan solusi istana, saya itu membocorkan apa yang dipikirkan istana, kan kira-kira begitu. Dengan skenario-skenario yang ada. Jadi biar kita aware. Ya kan? Biar kita aware, dan itu ditujukan kepada parpol-parpol. Apakah mereka menjadi partai yang pengkhianat atau enggak? Ya kan? Apakah Demokrat akan menjadi partai pengkhianat? Apakah PKS akan menjadi partai pengkhianat? Apakah nanti Nasdem akan menjadi partai pengkhianat? Paling tidak pengkhianat terhadap pendukung Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Ya. Tinggal komitmen PD dan PKS ya. PD menolak kalau mereka sudah sepakat kan. Apa kabar dengan 0% sih? 0% itu belum ada gerakan lagi. Orang sudah ditolak semua. Saya 5 permohonan ditolak semua oleh MK legal standingnya. Padahal yang mengajukan tuh orang-orang yang relevan atau partai yang relevan atau kelompok yang relevan. Tapi ya it's okay. Giliran soal masa jabatan hakim konstitusi diterima legal standingnya warga Muara Karang ya. Kemudian semua akan normal kembali asal kembali ke 0%. Ya begitulah. Ya, tetapi siapa yang menciptakan 0% itu? Ya oligarki politik dan oligarki ekonomi. Mereka ingin partai itu bisa dibeli dengan harga mahal. Itu persoalannya ya. Panik, ada yang panik. Si Raja Kodok di istana semakin panik. Teriaknya saya Pancasila tapi kelakuannya Pancasila. Anies berani nggak stop IKN? Ya itu Anies sudah menjawab ya. Yang namanya program itu adalah 2 hal. Kalau itu tercantum dalam undang-undang ya harus dilaksanakan. Tapi bukan berarti tidak ada evaluasi. Kalau evaluasi menghendaki perubahan ya bukan berarti tidak bisa diubah. Benar apa yang disampaikan Bung RH sebagai bentuk kewaspadaan terhadap strategi istana ya. Oke, terima kasih ya kalau paham. Kita enak-enakan tapi ternyata pihak lain merancang terus strategi ya. Di rezim ini demokrasi telah berubah menjadi demokrasi ya. Takut rezim ini dengan kemenangan Anies di Pilpres 2024 ya. Nggak asik kalau nggak 0%. Maunya begitu sih memang. Nggak mustahil rakyat pada turun begitu Anies dijegal-jegal. Apalagi sampai dibikin nggak wajar gagalnya pres ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Silakan baca sendiri. Walaupun saya mengatakan ada skenario lain yang seram misalnya. Tapi tentu tidak untuk dibicarakan ya. Makanya kemudian harus paham, harus hati-hati ya. Makan, minum di tempat tertentu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal yang baik kita doakan bagi bangsa ini dan bagi semuanya ya. Bagi calon presiden, bagi Anies Baswedan, bagi Ganjar Pranowo, bagi Prabowo Subianto, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, siapa lagi, you name it ya. Hal-hal yang baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel nih. di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Karena kebetulan lagi Oke, coba kita lihat Sobat RH sekalian, ada berita menarik ya. Mengenai alasan ya kenapa Anies kemudian mau dipenjarakan ya. Jadi alasan bukan alasan hukumnya tetapi something behind ya, berdasarkan apa yang diamati oleh Syahganda Nainggolan. Apa saja alasannya? Ini 3 alasan, dan kemudian juga bagaimana konsekuensinya kalau seandainya KPK memaksakan kasus Formula E ya,
yang sampai sekarang tidak jelas apa kesalahan Anies dalam perspektif korupsinya, ya, bukan soal administratif, dan bagaimana reaksi masyarakat. Coba kita ikuti ini ya, sobat era sekalian. Menarik gitu ya. Itu. Oke. Coba kita bacakan dan kemudian nanti kita sedikit ulas. Karena ini tulisannya sudah komprehensif, panjang ya. Menarik. Saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan untuk dimuat di RH Channel, dan memang tulisan ini disampaikan ke RH Channel ya oleh Syahganda Nainggolan. Oke, coba kita bacakan pelan-pelan ya. Jika Anies dipenjarakan, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Oh ya, jangan lupa ya, kalau mau berminat beli jaket ya, dan juga polo shirt keren cadas yang saya pakai, lihat saja deskripsi di bawah ini dan juga contoh barangnya ya. Dan untuk yang sudah memesan tinggal tunggu saja, karena kami sudah kasih pesanan ke pabriknya ya. Mudah-mudahan segera selesai, baik itu jaket maupun polo shirt keren cadas. Jika Anies dipenjarakan, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Isu memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Jokowi terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh yang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres ke depan. Business.com dalam klarifikasi Andi Arief usai sebut Jokowi bakal penjarakan Anies dan Ketum KIB, memuat pernyataan Andi Arief itu. Kenapa dua calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu. Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja. Jadi sobat era sekalian, jadi KIB disandra, Anies dipatahkan kakinya, kira-kira begitu. Lalu nanti kubu istana akan membuat dua calon yang mereka akan bisa tentukan siapa yang menang, kira-kira begitu ya. Pernyataan Andi dan SBY itu awalnya ditanggapi beragam, seperti menyepelekan kredibilitas isu tersebut. Sebab mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan ketimbang urusan bangsa. Namun hari ini kita digegerkan oleh berita koran Tempo yang memberitakan upaya Ketua KPK Firly Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul Manuver Firly Menjegal Anies, yang memuat antara lain Ketua KPK Firly Bahuri ditengarai terus-menerus mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan. Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita menguraikan bahwa Firly berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firly ini juga dengan mencari berbagai ahli seperti Profesor Romli Atmasasmita untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka. Dalam berita ini Romli menolak, alhasil kita melihat rangkaian koeksistensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini. Memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini ya. Mengapa Anies harus dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti Pilpres 2024. Cara lainnya adalah mempertahankan presidensial threshold yang tinggi 20%, menghalangi terbentuknya koalisi partai yang bisa mengusung Anies, dan menghancurkan potensi logistik pengusung Anies. Namun cara ini kelihatannya tidak akan sukses sebab koalisi pendukung Anies
yang dimotori Surya Paloh semakin kemari semakin solid. Ada 3 hal yang penting memotivasi penjagalan Anies. Pertama, survei Pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Ahok 2017. Ya. Soal survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian research, validitas, dan reliabilitas, tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS, Center for Strategic and International Studies terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis, terutama penihilan Islam politik. Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS Dr. Rizal Sukma menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah beberapa tahun lalu. Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional di Blok M, di Blok M ya, yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI), Rizal Dharma Putra, pimpinan Les Persi, lembaga think tank pertahanan, lembaga yang diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, the United States Joint Chief of Staff pada kunjungan ke Jakarta Juni lalu, memetakan CSIS saat ini pro Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS terlepas dari misinya, lembaga ini adalah lembaga think tank tertua dan terbesar, sehingga kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi head to head antara Anies Ganjar maupun Anies Prabowo, Anies menang. Anies versus Ganjar 47,8% versus 43,9%, 7,6% belum tahu. Anies versus Prabowo 48,6% versus 42,8% ya, tapi ada margin of error, jangan lupa ya. Dan Ganjar versus Prabowo 47,25% versus 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode general to focus, mulai dari 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu 3 capres, dan diakhiri head to head, adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z umur 18-39 tahun. Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab non-Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies ya. Jadi saudara sekalian ya. Alasan lain penjagalan Anies adalah pandangan geostrategis Anies. Jadi satu adalah soal survei, kedua pandangan geostrategis. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan Barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat dengan Peking. Terakhir terlihat Anies menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Raja Ratman Institute, Nanyang Technology University, atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh Barat dan Chinese Overseas Network ya. Kedekatan Anies dengan Barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharma Putra, pengangkatan mantan duta besar Cina di Indonesia menjadi Direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking merupakan simbol keseriusan Cina untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya,
Kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat versus China semakin menegangkan di kawasan ini dan Laut Cina Selatan. Ketiga, adanya benturan identitas yang tersimbol pada Anies sejak pertarungan Anies versus Ahok tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan identitas Anies meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Jokowi ya. 3 alasan penjagalan Anies di atas sebenarnya bukan problem Anies Baswedan bukan mana ya? Bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-sekali diintervensi kekuasaan. Soal geopolitik Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan Peking, baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar. Berkuasanya oligarki, utang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi seperti pada saya dan kawan-kawan tanpa tuduhan yang jelas. Sehingga wajar saja kehadiran Peking di Indonesia kurang populer dan sulit dipertahankan. RRC harus refleksi diri dalam membangun hubungan yang baik dengan Indonesia ke depan. Jika meniru era Soekarno, poros Jakarta-Beijing tentu dapat dimaklumi karena persekutuan yang dibangun adalah untuk kesejahteraan kaum proletar. Sedangkan soal ketiga yang menyangkut pertarungan identitas, pihak non-Anies harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis, apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies seperti Suni Tanuwijaya, tangan kanan Ahok, dan Surya Chandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposisi Anies selama ini, artinya urusan identitas ini dapat diselesaikan jika mau ya. Oke. Resiko memenjarakan Anies. Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki serta Peking tetap menguat. Persoalannya adalah resiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposisi terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan dengan Anies sebagai pemimpinnya. Anies membuat adanya migrasi dukungan politik dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Rizik menjadi teknokratis yang dilakukan Anies. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak umat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yaitu mendukung Habib Rizik ya. Kedua, resiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa pada tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar. Dalam pidatonya di Puncak Hari Maritim, Luhut Panjaitan mengatakan, kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini, di mana dunia diramalkan akan memasuki gelombang krisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik. Bahkan Luhut Panjaitan dan anaknya Jokowi Gibran mendatangi Rocky Gerung, tokoh oposisi untuk menyampaikan pesan perdamaian. Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab Anies selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus Formula E sangat diragukan unsur korupsinya, kasus E Formula. Berbeda dengan kasus E KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap 500.000 US dollar.
Ya, jadi itu yang saya katakan, yang namanya korupsi itu harus bisa katakanlah mencium kira-kira ada nggak aliran dana. Jadi tanpa bermaksud mengatakan Ganjar mendapatkan aliran dana, tapi harusnya memang tuduhan untuk tingkat korupsi itu selalu diarahkan kepada keuntungan yang nyata yang didapat oleh orang yang dituduh melakukan korupsi, ya. Jadi bukan kesalahan-kesalahan administratifnya yang dioprak-aprak gitu. Oke. Ketiga, jika Anies dipenjarakan untuk menjegal Anies atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus-menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti kasus Sambo, di mana cita-cita supremasi hukum berubah menjadi mafia hukum. Sudah menyita energi bangsa yang besar, apalagi jika merusak demokrasi. Catatan penutup. Berita Tempo tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa Pilpres dan penjagalan calon serta video Andi Arief soal memenjarakan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat beresiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan, perfect storm. Situasi rumput kering bangsa ini yang gampang terbakar dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu di tanggal hari ini jutaan rakyat mati karena saling bunuh karena kebencian politik dan dendam, ya. Maksudnya sekitar September, ya, akhir-akhir atau awal-awal Oktober. Anies adalah kanalisasi politik oposisi khususnya umat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan merupakan jalan kekerasan yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. Itu kata kuncinya, ya. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. Jadi sobat era sekalian, banyak sekali kasus-kasus yang bisa digarap dan diselesaikan oleh KPK, ya. Jadi jangan membuat kasus-kasus yang tidak perlu, ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat, ya, bagaimana komentar sobat era sekalian, ya. Jangan lupa juga nanti lihat juga zoom in, ya, dengan Bunda Neno Warisman dan tamunya adalah Habib Bahar bin Smith. Kita rendezvous, ya. Habib Bahar bicara tentang cintanya kepada istrinya Syarifah Fadlun dan bagaimana menjadi diri sendiri di tengah kritik yang barangkali banyak kritik yang cadas, ya. Oke, menarik, ya, apa yang disampaikan Syahganda Nainggolan ini, ya. Kira-kira kalau seandainya nanti betul-betul Anies dikerjain, bagaimana gejolak yang ada. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Oke. Sekali lagi, kalau mau beli kaos, ya, dan jaket silahkan, ya. Lihat di deskripsi di bawah ini, ya. Keren cadas, ya. Oke. Oke. Sebutkan kelebihan dan kekurangan Anies dan Ganjar menurut Bang Refli Harun dan kapasitasnya untuk jadi presiden. Saya tidak ingin punya presiden ngomong Inggris kacau, salah semua kayak Joko dan Puan. Iya, itu salah satu kelebihannya. Jadi sobat era sekalian, kalau ukurannya bahasa Inggris, ya Anies Baswedan lah, ya. Anies jauh lebih baik bahasa Inggrisnya, ya. Kira-kira kalau bahasa Inggris, ya Anies sama Prabowo. Tapi jangan lupa orang-orang wakilnya AHY, Sandiaga Uno, ya, Ridwan Kamil, juga orang-orang yang berbahasa Inggris baik. Ya, yang tidak baik Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar menjadi presiden, tentu dia akan kesulitan untuk
lobby ke luar negeri. Nah, itu persoalannya. Padahal kalau kita ingin etalase ya, Indonesia ini dipandang sebagai bangsa yang katakanlah punya harga diri ya. Ya memang harus menampilkan orang-orang yang memang bisa bergaul di lingkungan internasional, keren ya kan. Bahasa Inggrisnya baik, penampilannya baik ya. Seperti dulu Emmanuel Macron ya dari Prancis, walaupun usianya baru 40 awal, tapi kan karena keren ya penampilannya dan merasa dari negara besar, maka dia menampilkan diri sebagai orang yang katakanlah tidak minder ya. Hal yang sama bisa kita lihat dari Bung Karno misalnya. Bagaimana Bung Karno bisa mengundang artis-artis Hollywood dalam jamuan makan malam. Ya, bertemu head to head langsung dengan John F. Kennedy, kemudian iring-iringan dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu tentu memang membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Tentu tidak diganjar ya, karena kita tidak bisa melakukan akselerasi ya ketika usia sudah 50-an. Kalau kita bicara mengenai kemungkinan untuk menjadi tokoh dunia. Tetapi kan presiden itu yang paling penting bukan menjadi tokoh dunianya. Yang itu adalah secondary. Primary-nya adalah bagaimana dia menjadi bapak pemimpin Indonesia. Ya. Jadi bagaimana dia punya manajemen yang baik dalam berpemerintahan. Bagaimana dia bisa memelihara momentum pembangunan, memberikan kesejahteraan, perlindungan, menjaga demokrasi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah baik Anies maupun Ganjar sudah teruji ya. Karena kan levelnya baru gubernur. Kalau kita mengatakan misalnya Anies tidak pernah mau mengadukan orang-orang yang mengkritiknya, mungkin salah satu indikator bahwa Anies sangat concern dengan demokrasi. Kita tidak bisa bandingkan dengan Ganjar Pranowo karena Ganjar levelnya di daerah, bukan pusat dari pertarungan ide dan gagasan ya. Kalau Jakarta ini semua tokoh tumpak di sini, tumpah ruah di sini. Jadi dan semua tokoh itu kalau tidak mengkritik Jokowi ya mengkritik Anies Baswedan. Jadi Ganjar masih terhindar ya dari kritik yang bertubi-tubi walaupun dia dianggap kelanjutan dari Presiden Jokowi karena masih ada Presiden Jokowinya. Jadi bagaimana dengan pergaulan dengan masyarakat ke bawah? Ya kita barangkali lihat plus dan minusnya. Tentu Ganjar jauh lebih nyaman kalau dia bergaul ke bawah dengan masyarakat kecil, terutama yang berasal dari Jawa sendiri karena dia punya kemampuan bahasa Jawa yang baik dan memang hidup dari kalangan yang biasa-biasa saja dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat berbagai keuntungan. Ya paling bagus kalau dikombinasikan, tetapi apakah mungkin dikombinasikan kira-kira begitu ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu memiliki hal yang saling melengkapi. Ya kan? Satu orientasinya ke dalam, down to earth. Satunya lagi menjadi tokoh internasional misalnya. Jadi Indonesia bagus baik ke dalam maupun keluar. Cuman kalau sama-sama tokoh seperti itu, pada periode kedua biasanya bubar karena pengen jadi presiden semua. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Kalau Ganjar pasti bikin malu bangsa Indonesia kalau bicara dengan kepala negara lain. Udah pasti malu-maluin dan Ganjar pasti peliharaan oligarki. Yaitu plus dan minus lah saya katakan. Untuk poin ini Anies pasti unggul. Poin internasional karena saya tidak yakin orang bisa melakukan akselerasi dalam jangka waktu 2 tahun ya. Untuk berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan kemudian juga untuk terbiasa dengan wawasan internasional termasuk juga dengan literatur asing. Nah, Anies beruntung karena dia AFS pernah 1 tahun di Amerika Serikat ketika SMA pertukaran pelajar dan kemudian menyelesaikan studi paling tidak 6 tahun di Amerika Serikat. Jadi more than enough lah untuk dia bisa merasa nyaman dalam fora internasional. Jadi kita harus mengakui kelebihan orang ya. Dan saya kira dalam poin seperti itu bahkan Jokowi sendiri tidak bisa
meyakinkan di dalam fora internasional karena keterbatasannya. Jadi tanpa harus misalnya merendahkan, kita mengatakan bahwa setiap tokoh itu punya kelebihan dan kekurangan. Anies tentu kalau dari kalangan untuk menengah ke atas, elit internasional, dia bisa masuk di situ ya. Oke, sobat era sekalian, coba lihat. Bung RH, bagaimana sesuai hukum tata negara jika seorang presiden ternyata mengalami sakit jiwa, apakah semua keputusan juga tetap sah secara Jadi sobat sekalian, ini pertanyaan hukum tata negara dan saya jawab dari sisi hukum tata negara ya. Apa yang sudah diputuskan seorang presiden itu dianggap sah. Tidak ada yang dianggap cacat sebelum dia diberhentikan. Itu jelas ya. Kecuali kalau dia sudah diberhentikan. Kalau dia sudah diberhentikan, barulah sejak itu dia tidak sah lagi membuat keputusan-keputusan politik. Tapi sebelum dia diberhentikan, dia ya tetap sah. Atau kalau normal sebelum jabatannya berakhir. Kira-kira itu saja ya. Jadi jangan ada imajinasi seolah-olah nanti keputusannya sejak 2014 tidak sah misalnya. Enggak bisa begitu. Karena putusan itu sifatnya prospektif, bukan retroaktif. Jadi saya menjawab ini berdasarkan hukum ya, bukan berdasarkan selera kekuasaan. Let's say misalnya ada pejabat ya ditemukan ternyata syarat untuk ikut pemilunya itu tidak benar. Pertanyaannya adalah fase sekarang ini bukan lagi fase verifikasi terhadap syarat pencalonan, tapi fase dia sudah memerintah. Kalau dia masih di dalam proses berpemilu sebelum dilantik, maka dia bisa didiskualifikasi. Tapi kalau sudah berjalan, berkuasa seperti ini, maka satu-satunya jalan adalah impeachment atau menyuruh dia mengundurkan diri, ya kan? Bagaimana kalau tidak di-impeach? Ya, akan terjadi krisis politik. Jangan salah, bahwa krisis politik juga bisa mendorong presiden untuk meletakkan jabatannya atau mengundurkan diri ya. Atau pejabat-pejabat apapun. Oke. Kemudian semua pendukung Anies siap datang ke KPK bila Anies dikriminalkan ya. Jadi sahabat era sekalian ya, sebenarnya gairah ya, passion, gairah. Nah, gairah ini di dalam berpemilu ini adalah Anies. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Syahganda Nainggolan, Anies itu adalah kanalisasi ya, kanalisasi dari politik Islam, arus Islam atau arus yang selama ini terpinggirkan. Nah, ketika kanalisasi mereka percaya dengan jalan demokrasi, maka itu bagus sekali bagi pemerintahan ini sesungguhnya. Yang penting adalah dijaga demokrasinya, tidak menjadi demokrasi kriminal sebagaimana dikatakan Rizal Ramli, yaitu demokrasi hanya mengandalkan uang. Jadi kalau misalnya mau selamat bangsa ini, maka Presiden Jokowi harus mampu menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Bikin gentleman agreement kepada semua kelompok, semua pendukung calon presiden, bahwa apapun hasilnya harus Anda terima karena sudah dilakukan pemilihan secara jujur dan adil. Jadi itu ya sahabat era sekalian harusnya yang di garis bawahi ya. Tetapi dengan misalnya mau memenjarakan Anies, memotong kompetisi hanya 2 calon saja, maka pemerintahan ini secara sadar tetap memelihara api dalam sekam. Karena berusaha menyingkirkan kelompok politik tertentu sehingga tidak memiliki kanalisasi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Syahganda yang dan saya underlining ini dipahami oleh penguasa saat ini. Karena kita butuh kanalisasi dari politik-politik atau arus-arus politik yang ada. Termasuk juga pendukung-pendukung Anies yang kadang dipersepsikan sebagai antitesis dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu saja sahabat era sekalian. Silakan diikutin ya percakapan atau tulisan Syahganda Nainggolan ini. Baik, bagus ya, dan bisa memberikan perspektif. Dan dengarkan lagu ini.
ganti presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.